Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum saya mempresentasikan materi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Esther Teresia Rianti, NPM 1810011111. Untuk memenuhi mata kuliah Statistik Deskriptif atau Non-Parameter. Dosen pembimbing saya, Ibu Helmawati SEMS. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Ukuran Dispersi. Pengertian dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Ukuran dispersi pada dasarnya merupakan pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Jenis-jenis ukuran dispersi. Yang pertama, dispersi mutlak yang terdiri dari yaitu pertama itu jangkauan atau range, yang kedua simpangan rata-rata atau mean deviation, yang ketiga variance atau variance, yang keempat standar deviasi atau standard deviation, yang kelima simpangan kuartil atau quartile deviation, yang kedua dispersi relatif yaitu koefisien variasi atau koefisien of variation. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar dengan data dengan nilai terkecil data. Rumusnya yaitu R sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Semakin kecil nilai R, maka kualitas data akan semakin baik. Sebaliknya, semakin besar nilai R, maka kualitas data semakin tidak baik. Selanjutnya, simpangan rata-rata atau mean deviation. Deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dihitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Yang pertama, deviasi rata-rata data tunggal. Rumusnya yaitu DR sama dengan 1/n sigma di mana X kurang X bar sama dengan sigma di mana X kurang X bar per N. Yang kedua, deviasi rata-rata data berkelompok. Rumusnya yaitu DR sama dengan 1/n sigma F di mana X kurang X bar sama dengan sigma F di mana X kurang X bar per N. Contoh 1. Tentukan deviasi rata-rata dan deviasi frekuensi dari data berikut ini. Ini adalah tabel atau soalnya, yaitu berat badan dan banyaknya mahasiswa. Selanjutnya penyelesaiannya bisa kita lihat pada tabel tersebut. Sudah kita ketahui X, Fx, X kurang X bar, F di mana X kurang X bar. Berat badannya 60-62, banyak mahasiswa 10, X-nya 61, Fx-nya 610, X kurang X bar-nya 6,18, F di mana X kurang X bar-nya 61,8. 63, berat badan 63 sampai 65, banyaknya mahasiswa 25, X-nya 64, Fx-nya 1600, X kurang X bar-nya 3,18, F di mana X kurang X bar-nya 79,5. Berat badannya 66 sampai 68, banyaknya mahasiswa 32, X-nya 67, Fx-nya
2144, X kurang X barnya 0,18, F di mana X kurang X bar 5,76. Berat badan 69-71, banyaknya mahasiswa 15, X-nya 70, Fx-nya 1050, X kurang X barnya 2,82, F di mana X kurang X bar 42,3. Berat badan 72-74, banyaknya mahasiswa 18, X-nya 73, Fx-nya 1314, X kurang X barnya 5,82, F di mana X kurang X bar 104,76. Di mana total dari Fx itu tersebut 6.718 dan total F di mana X kurang X barnya adalah 294,12. Dari tabel di atas dapat kita ketahui X bar sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan 6.718 dibagi 100, hasilnya 67,18. DR-nya sigma F di mana X kurang X bar per N sama dengan 294,12 per 100, hasilnya 29,4. Selanjutnya yaitu varians. Varians adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat untuk sampel. Varians atau varian sampel disimpulkan dengan S kuadrat. Untuk populasi, variansnya atau varians populasi disimpulkan dengan sigma kuadrat. A. Varians data tunggal. Yang pertama, metode biasa. Untuk sampel besar N besar dari 30, rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma buka kurung X kurang X bar tutup kurung kuadrat per N. Yang kedua, untuk sampel kecil N kecil dari 30, rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma buka kurung X kurang X bar tutup kurung kuadrat per N kurang 1. Yang kedua, metode angka kasar. Yang pertama, untuk sampel besar N besar dari 30, rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N dikurang buka kurung sigma X per N tutup kurung kuadrat. Yang kedua, untuk sampel kecil N kecil dari 30, yaitu rumusnya S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N kurang 1 kurang tutup buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat per N buka kurung N kurang 1 tutup kurung. Contoh yang kedua, tentukan varians dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Penyelesaiannya bisa kita lihat pada materi ini. N sama dengan 5, X barnya yaitu 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi 5, hasilnya 6. S kuadratnya yaitu sigma buka kurung X kurang X bar tutup kurung kuadrat per N kurang 1 sama dengan 54 per 5 kurang 1, hasilnya 13,5. S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N kurang 1 kurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat per N buka kurung N kurang 1 tutup kurung 234 per 5 kurang 1 kurang 30 kuadrat per 5 buka kurung 5 kurang 1 tutup kurung, hasilnya 13,5. Jadi mau yang S kuadrat yang di atas dan yang di bawah hasilnya sama. Ini adalah tabelnya. Selanjutnya yang B, varians data berkelompok. Yang pertama, metode biasa terbagi menjadi 2. Yang pertama itu untuk sampel besar N besar dari 30, rumusnya S kuadrat sama dengan sigma F buka kurung X kurang X bar tutup kurung
kuadrat per N. Yang kedua, untuk sampel kecil atau N kecil dari 30, rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma F buka kurung X kurang X bar tutup kurung kuadrat per N kurang 1. Kedua, metode angka kasar terbagi juga menjadi dua. Untuk sampel besar N besar dari 30, rumusnya S kuadrat sama dengan sigma Fx kuadrat per N kurang buka kurung sigma Fx per N tutup kurung kuadrat. Yang untuk sampel kecil N kecil dari 30, rumusnya X kuadrat sama dengan sigma Fx kuadrat per N kurang 1 kurang buka kurung sigma Fx tutup kurung kuadrat per N buka kurung N kurang 1 tutup kurung. Yang ketiga, metode coding terbagi juga menjadi dua. Untuk sampel besar dan untuk sampel kecil. Untuk sampel besar N besar dari 30, yaitu rumusnya S kuadrat sama dengan C kuadrat dikali sigma FU kuadrat per N kurang buka kurung sigma FU per N tutup kurung kuadrat. Untuk sampel kecil N kecil dari 30, rumusnya S kuadrat sama dengan C kuadrat kali sigma FU kuadrat per N kurang 1 kurang buka kurung sigma FU tutup kurung kuadrat per N buka kurung N kurang 1. Keterangannya yaitu C itu untuk panjang interval kelas, U itu D per C sama dengan X kurang M per C. M itu adalah rata-rata hitung sementara. Ini adalah contoh yang ketiga. Tentukan varian dari distribusi frekuensi dari contoh yang pertama dengan metode biasa, angka kasar dan angka coding. Penyelesaiannya X bar sama dengan 67,18. Kelasnya bisa kita lihat penyelesaiannya pada tabel ini. Kelas 60 sampai 62, F-nya 10, X-nya 61, Fx 610, X kuadratnya 3721, F X kuadrat 37.210, X kurang X barnya min 6,18, X kurang X bar kuadrat 38,1924, F buka kurung X kurang X bar kuadrat 381,924, U-nya min 2, U kuadratnya 4, FU-nya min 20, FU kuadratnya 40. Begitu selanjutnya sampai kita dapat hasilnya. Dengan metode biasa, S kuadrat sama dengan sigma F per X kurang X bar kuadrat per N sama dengan 1364,76 dibagi 100, hasilnya 13,6476. Dengan metode kasar, rumusnya S2 S kuadrat sama dengan sigma Fx kuadrat per N kurang buka kurung sigma Fx per N tutup kurung kuadrat sama dengan 452.680 per 100 dikurang buka kurung 6.718 per 100 tutup kurung kuadrat, hasilnya adalah 13,6476. Dengan metode yang biasa yang di atas dan yang di bawah hasilnya sama. Simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar rata-rata kuadrat. S sama dengan akar varians. Untuk sampel, simpangan bakunya dilambangkan dengan S. Sedangkan untuk simpangan baku populasi dilambangkan dengan sigma. Maka yang A, simpangan baku data tunggal, metodenya bisa kita lihat metode biasa dan metode angka kasar. Dan rumusnya juga terbagi menjadi dua untuk sampel besar dan untuk sampel kecil. Rumus dari untuk sampel besar yaitu S sama dengan akar sigma buka kurung X kurang X bar
kuadrat per N. Untuk sampel kecil, rumusnya S sama dengan akar sigma buka kurung X kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Metode angka kasar untuk sampel besarnya, rumusnya S sama dengan sigma X kuadrat per N kurang buka kurung sigma X per N tutup kurung kuadrat. Dan untuk sampel kecilnya N kecil dari 30, rumusnya S adalah akar sigma X kuadrat per N kurang 1 dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat per N buka kurung N kurang 1. Selanjutnya B. Simpangan baku data berkelompok terbagi menjadi 3, metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding. Rumus dari metode biasa juga terbagi menjadi 2, untuk sampel besar dan untuk sampel kecil. Untuk sampel besar, S sama dengan akar sigma F buka kurung X kurang X bar tutup kurung kuadrat per N. Untuk sampel kecil, rumusnya S sama dengan akar sigma F buka kurung X kurang X bar tutup kurung kuadrat per N kurang 1. Metode angka kasar bisa kita ketahui dan bisa kita lihat pada materi ini dan atau pada PPT ini. Selanjutnya, koefisien variasi atau dispersi relatif. Untuk melihat penyimpangan-penyimpangan nilai yang terdiri dari beberapa kumpulan data, bentuk umum atau rumusnya dispersi relatif sama dengan dispersi absolut dibagi dengan rata-rata. Yang A, koefisien variasi atau bisa kita singkat dengan KV sama dengan S per X bar kali 100%. Yang B, variasi jangkauan atau bisa kita singkat dengan FR sama dengan R per X bar kali 100%. Yang C, variasi simpangan rata-rata atau kita singkat dengan VSR sama dengan SR per X bar kali 100%. Yang D, variasi kuartil atau VQ sama dengan QD per ME kali 100% sama dengan Q3 kurang Q1 per Q3 tambah Q1 kali 100%. Selanjutnya, kemencengan atau kecondongan. Kemencengan atau kecondongan atau squeakiness adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng. Jika distribusi memiliki ekor lebih panjang ke kanan daripada ke kiri, maka distribusi disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif. Sebaliknya, jika distribusi memiliki ekor lebih panjang ke kiri daripada ke kanan, maka distribusi tersebut disebut menceng ke kiri atau memiliki kemencengan negatif. Ini adalah kurva-kurva dari kemencengan atau kecondongan. Yang di sebelah sini adalah simetris atau disebut ininya adalah min, median atau modus. Kemencengannya menceng ke kiri atau kemencengan negatif, kurvanya agak condong ke kiri. Ini adalah menceng ke kanan atau kemencengan positif. Sangat berbeda dengan kemencengan ke kiri. Untuk mengetahui konsentrasi distribusi menceng ke kanan atau ke kiri digunakan metode-metode. Yang pertama, koefisien kemencengan Pearson. Yang kedua, koefisien kemencengan Bole. Yang ketiga, koefisien kemencengan persentil. Yang keempat adalah koefisien kemencengan moment.
Selanjutnya adalah rumus koefisien kemencengan. SK sama dengan X bar kurang MO per S. Keterangannya, SK sama dengan koefisien kemencengan person. Apabila secara empiris didapat hubungan antara nilai pusat sebagai X bar kurang MO sama dengan 3 buka kurung X bar kurang ME tutup kurung, maka rumus kemencengan menjadi SK sama dengan 3 buka kurung X bar kurang ME tutup kurung per S. Jika SK dihubungkan dengan keadaan kurva, maka SK sama dengan 0 berarti kurvanya berbentuk simetris. Yang kedua, SK besar dari 0 berarti kurvanya menceng ke kanan atau menceng positif. Yang ketiga, SK kecil dari 0 berarti kurva menceng ke kiri atau menceng negatif. Selanjutnya, rumus koefisien kemencengan. SK B sama dengan buka kurung Q3 kurang Q1 kurang Q2 kurang Q1 per Q3 kurang Q2 tambah Q2 kurang Q1, atau SK B sama dengan Q3 kurang 2 Q2 tambah Q1 per Q3 kurang Q1. Keterangannya yaitu SKB adalah koefisien kemencengan Boulle. Q adalah kuartil. Jika SKB dihubungkan dengan keadaan kurva, maka 1. Q3 kurang Q2 besar dari Q2 kurang Q1, berarti kurvanya menceng ke kanan atau menceng positif. Yang kedua, Q3 kurang Q2A kecil dari Q2 kurang Q1, berarti kurvanya menceng ke kanan atau menceng positif. Sedangkan yang ketiga, SKB positif berarti distribusi menceng ke kanan. SKB negatif berarti distribusi menceng ke kiri. Yang kelima, SKB sama dengan kurang lebih 0,1 menggambarkan distribusi yang menceng tidak berarti, dan SKB besar dari 0,3 menggambarkan kurva yang menceng berarti. Rumus koefisien kemencengan. SK P. Rumusnya P90 kurang P50 kurang P50 kurang P10 per P50 kurang P10, atau SKP sama dengan P90 kurang 2 P50 tambah P10. Selanjutnya, untuk data tunggal atau rumusnya bisa kita ketahui A3 sama dengan M kubik per S kubik sama dengan 1 per M sigma buka kurung X kurang X bar kubik per S kubik. Untuk data berkelompok, rumusnya bisa kita ketahui A3 sama dengan M kubik per S kubik sama dengan 1 per N sigma F buka kurung X kurang X bar tutup kurung kubik per S kubik. Atau bisa kita buat juga seperti ini. A3 sama dengan C kubik per X kubik sama dengan buka kurung sigma FU kubik per N kurang 2 buka kurung lagi sigma FU kuadrat per N tutup kurung buka kurung lagi sigma FU per N tutup kurung tambah 2 buka kurung sigma FU per N tutup kurung kubik. Ini adalah kurva dari keruncingan kurva. Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama itu leptokurtik atau distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi. Yang kedua, platikurtik atau distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Yang ketiga, mesokurtik atau distribusi yang memiliki puncak yang tidak. Selanjutnya, untuk mengetahui keruncingan suatu distribusi, ukuran yang sering digunakan adalah koefisien keruncingan dan koefisien kurtosis persentil. Yang pertama, koefisien keruncingan. Ketentuannya ada 3. Yang pertama, nilai kecil dari 3 disebut distribusi platikurtik. Yang kedua,
kedua, nilai besar dari 3 disebut distribusi leptokurtik. Yang ketiga, nilai sama dengan 3 disebut dengan distribusi mesokurtik. Rumusnya yaitu data tunggal alfa 4 sama dengan 1/n sigma buka kurung x kurang x bar tutup kurung pangkat 4 per s pangkat 4. Data berkelompok alfa 4 sama dengan 1/n. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.